Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning. Welcome in English class. See me again with Mr. Rizpa in a second meeting. I hope all of you in a good conditions. Now, our material is simple past tense. Materi kita hari ini adalah tentang simple past tense. Simple past tense salah satu dari ke-16 tenses yang ada di dalam bahasa Inggris. Tenses atau bentuk waktu. Lanjut. Simple past tense, apa sih simple past tense itu? Simple past tense menggunakan verb kedua atau kata kerja kedua sebagai kata kerjanya. Simple past tense menjelaskan kejadian atau aktivitas yang terjadi di masa lalu. Jadi simple past tense hanya menjelaskan kejadian atau kalimat yang terjadi di masa lalu. Contohnya, saya pergi ke pasar kemarin, ataupun saya belajar kelompok minggu lalu. Sekarang itu contoh bahasa Inggrisnya. Sekarang kita ke selanjutnya, yaitu time signal atau petunjuk waktu. Time signalnya di dalam simple past tense ada 3, yaitu yesterday atau kemarin, last last week. Last week itu adalah minggu lalu. Last year, tahun kemarin. Last night, malam kemarin, etc. dan lain-lain. Ago, 2 years ago, 2 hari yang lalu. A days ago, 1 hari yang lalu, dan lain-lain. Lanjut. Sekarang kita ke rumus di dalam simple past tense. Bentuknya ada 3 bentuk di dalam simple past tense. Di sini ada positif ditandai dengan tanda plus, negatif dengan tanda minus, interrogatif dengan tanda tanya. Rumusnya sendiri ada 3 bentuk. Terdiri dari 2 yang ada verbal dan juga nominal. Semuanya sama, negatif ada verbal nominal, interrogatifnya juga sama. Ada verbal dan juga nominal. Bedanya apa? Bedanya kalau verbal, baik positif, negatif, dan interrogatif memiliki kata kerja. Baik itu kata kerja bentuk kedua ataupun di negatif kata kerja bentuk pertama. Sama juga dengan interrogatif yang memiliki kata kerja bentuk pertama. Sedangkan nominal sendiri tidak memiliki kata kerja, tapi diganti sama to be. To be dari simple past tense adalah cuma 2, was atau were. Sekarang Bapak jelaskan tentang rumusnya. Di sini untuk yang verbal dan nominal, awalannya adalah S. S ini adalah subjek. Subjeknya apa aja sih di dalam bahasa Inggris? Di dalam bahasa Inggris, subjeknya terdiri dari they, we, you, she, he, it, I. They, mereka. We, kami. You, kamu. She, dia perempuan. He, dia laki-laki. It, benda, itu benda. I, saya. They, we, you, she, he, it, I. They, we, you, she, he, it, I. Contohnya kalau misalnya kita menggunakan nama Andi, Andi berarti masuk ke dalam he. He, dia laki-laki. Kalau misalnya Dewi atau Ani, ke she, dia perempuan. Tapi kalau misalnya Andi dan Ani bukan lagi she atau he, tapi masuk ke dalam they, mereka, ataupun we, kami. Bedanya apa? Bedanya di dalam subjek ini adanya were atau was. Kembali lagi ke rumus yang tadi. Untuk yang nominal di positif, negatif, interrogatif, ada 2 to be, yaitu was atau were. Cara membedakannya gimana? Cara membedakannya jika they, we, you, to be-nya, pasangan to be-nya adalah were. Sedangkan she, he, it, I mempunyai pasangan ataupun to be was. Jadi ini jangan dibolak-balik ya, were sama was ini. Kembali lagi ke rumus. Di verbal ada S ataupun subjek sama subjek. Was, were tadi untuk yang nominalnya udah Bapak jelaskan mana yang was, mana yang were. Di sekarang yang di verbal ada subjek plus verb to. Verb to adalah kata kerja bentuk kedua. Kata kerja di sini, untuk kata kerja sendiri ada kata kerja bentuk pertama, kedua, dan
3. Untuk kata kerja yang pertama ini umumnya dipakai untuk simple present tense, untuk verb 2-nya yaitu simple past tense, verb 3-nya simple perfect tense. Kita ngebahas tentang verb dulu sekarang. Verb adalah kata kerja. Contoh verb 1 dari go adalah when, kata kerja ketiganya adalah gone. Walaupun berbeda kata, tapi artinya adalah satu, yaitu pergi. Go, when, gone artinya adalah pergi. Yang membedakan verb ini, verb 1, verb 2, verb 3 hanya untuk menunjukkan waktunya saja. Travel, traveled, berpergian. Eat, ate, eaten, makan. Artinya eat, ate, eaten ini satu adalah makan. Selanjutnya ada regular verb sama irregular verb. Bedanya apa? Bedanya kalau yang regular verb ini umumnya hanya ditambahkan ed saja di belakang verb ini. Verb 1, travel, close sama paint tinggal dikasih ed saja. Travel, traveled, close, paint, painted. Jadi hanya ditambah ed-nya saja. Dan yang membedakan dengan irregular verb, kalau irregular verb ini kata kerjanya acak-acakan, nggak ditambah ed, tapi menjadi seperti go, when, gone, eat, ate, eaten, drink, drank, drunk, ini artinya adalah minum. Jadi kita kalau di simple past tense menggunakan kata kerja nih bentuk kedua. Jadi kalau misalnya nemu contoh go, gimana sih cara merubah simple present tense ke dalam simple past tense? Kita rubah saja verb satunya, misalnya go menjadi when. Kalau ada kata-kata ate, berarti itu masuk ke simple past tense karena menggunakan kata kerja bentuk kedua. Kembali lagi. Subject plus verb to plus object ataupun adverb object atau adverb di sini adalah keterangan. Adverb adalah keterangan terdiri dari beberapa adverb. Di sini contohnya ada 3 adverb. Adverb of place, keterangan tempat. Adverb of time, keterangan waktu. Adverb of manner, keterangan cara. Here, at school, in the market. Di sini, di sekolahan, di pasar. Adverb of time. Today, hari ini. Last week, minggu lalu. Yesterday, kemarin. Adverb of manner, by bus, by walk, slowly. By bus, by walk, slowly. Dengan menggunakan bis, dengan jalan kaki, dengan pelan. Contohnya gini, saya pergi ke pasar jalan kaki. I went to market by walk, dengan jalan kaki. Ini contohnya ada adverb of manner, time, sama place. Selanjutnya ada komplement. Di rumus nominal ada kata komplement di akhir. Subject, was, were, plus komplement. Komplement itu apa? Komplement itu bisa di dalamnya ada adjektif, noun, serta adverb. Adjektif adalah kata sifat. Noun adalah kata benda. Adverb adalah yang tadi, keterangan. Adjektif, beautiful, handsome, kind. Cantik, ganteng, baik hati. Noun, kata benda, table, meja, book, buku, handphone adalah handphone atau HP. Adverb di sini yang tadi keterangan bisa tempat, bisa waktu, bisa juga cara. Udah Bapak jelaskan satu persatu ini apa, verb 2 apa, objek apa, adverb apa. Sekarang kita ke contoh kalimat dipositif untuk yang verbal. She went to market yesterday. She itu adalah subjek. Verb keduanya adalah went atau pergi. Kalau berubah ke bentuk pertama, kata kerja pertama bukan went tapi go. Kata kerja bentuk kedua adalah went. Artinya adalah pergi. She went to market yesterday. Dia pergi ke pasar kemarin. Pasar, objek, yesterday adalah adverb, keterangan.
waktu, adverb of time. We traveled to Bali last week. Kami berpergian ke Bali last week, minggu kemarin. Yang Bapak jelaskan yang verbal-verbalnya dulu aja ya. Yang positif, negatif, interrogatif Bapak jelaskan verbal-verbalnya dulu, nanti ke yang nominalnya. She went to market yesterday. Ini untuk yang positif. Untuk yang negatif, bedanya ada dua yang beda, ada tiga yang beda. Kalau yang untuk positif subject verb 2 plus object adverb, kalau yang di negatif subject plus did plus not. Jadi ini udah pasangan did not ini plus verb 1 plus object ataupun adverb. Jadi bukan lagi kata kerja bentuk kedua kalau yang di negatif berubah menjadi kata kerja bentuk pertama. Contohnya, she did not go to market yesterday. Beda sama yang pertama, she went to market yesterday. Yang kedua, she did not. Di mana did not ini? Did not adalah dari rumus. Did not. She did not go, pergi. Bukan lagi when, bukan lagi she did not went, tapi she did not go. Kenapa go? Karena go adalah kata kerja bentuk pertama. Kita lihat lagi. Go di sini adalah kata kerja bentuk pertama. Kalau when adalah kata kerja bentuk kedua. She did not go to market yesterday. Dia tidak pergi ke pasar kemarin. Bedanya ada did not sama when berubah menjadi go. Sekarang ke yang interrogatif, kalimat tanya. Kalimat tanya juga punya rumus berbeda dengan negatif sama positif. Yang membedakan verbalnya itu did dulu, setelah itu subject. Jadi did plus subject, ini notnya nggak ada. Kalau not hanya di negatif, khusus yang negatif saja ada kata-kata not. Kalau yang kalimat tanya atau interrogatif, did-nya di depan. Did-nya di depan subject. Did plus subject plus verb 1 kata kerja bentuk pertama plus object ataupun adverb plus tanda tanya. Jadi negatif dan interrogatif menggunakan kata kerja bentuk pertama, berbeda dengan yang positif menggunakan kata kerja bentuk kedua. Yang interrogatif, did she go to market yesterday? Apakah dia pergi ke pasar kemarin? Did-nya ada di rumus, subjeknya siapa? Subjeknya adalah she. Verb satunya bukan lagi when, tapi berubah menjadi go. Plus object adverb to market yesterday. Jadi membedakan antara positif, negatif, sama interrogatif. Positif memiliki verb to, kata kerja kedua. Negatif dia ada did, ada not juga. Ada not yang pertama dan notnya. Kalau yang interrogatif ada did-nya di depan subjek. Negatif dan interrogatif menggunakan verb bentuk pertama atau kata kerja bentuk pertama. Berbeda dengan yang positif memiliki verb kedua atau kata kerja bentuk kedua. We traveled to Bali last week. We did not travel. Yang pertama adalah yang positifnya we traveled, ada ed-nya, menandakan dia kata kerja bentuk kedua. Berubah menjadi kata kerja bentuk pertama menjadi travel. Travelnya saja. We did not travel to Bali last week. Kami atau kita tidak berpergian ke Bali minggu kemarin. Did we travel to Bali last week? Apakah kita berpergian ke Bali minggu kemarin? Tanda tanya, karena ini adalah kalimat interrogatif. Itu untuk yang bentuk verbalnya, positif, negatif, interrogatif yang bentuk verbal. Sekarang kita ke yang nominal. Kalau yang nominal ini menurut Bapak lebih gampang dibandingkan yang verbal yang ada kata kerjanya. Kalau yang nominal ini agak lebih mudah. Nominal untuk yang positif ada subject plus was or were plus complement. Subjeknya adalah she. Contohnya adalah she was beautiful. Dia dulunya cantik. Mungkin sekarang lebih cantik lagi. She was beautiful.
Si, subjek, was atau were. Pakainya mana? Was atau were? Si memakai was. Kenapa si memakai was? Kita kembali lagi ke selanjutnya, yang tadi. Ini di dalam subjek ini she pasangannya adalah was. She, he, it, I pasangannya adalah was. Berbeda dengan they, we, you pasangannya adalah were. She was beautiful. Dulu dia cantik atau dia dulu cantik. Beautiful adalah kata sifat, adjektif atau kata sifat. Beautiful. Boleh kata sifat, boleh kata benda ataupun adverb, nggak apa-apa. Lanjut ke negatifnya dulu. Negatif si subjek ditambah was atau were plus not plus complement. Beda sama yang positif. Dengan negatif hanya ada kata-kata not setelah was atau were. She was not beautiful. Dia dulu tidak cantik. Berarti sekarang mungkin lebih cantik lagi. She was not beautiful. Dia dulu tidak cantik. Ke interrogatif di nominal hanya dipindahkan saja was atau were-nya pindah ke depan subjek tanpa ada kata not plus complement plus kata tanya plus tanda tanya. Was she beautiful? Apakah dia cantik? Apakah dia dulu cantik? Itu kalimat tanya. Bedanya untuk yang ketiga, positif, negatif, interrogatif bentuk nominal cuma berbeda di negatif ada not sama interrogatif, was sama were-nya di depan subjek. Untuk yang interrogatif ini hampir sama seperti positif, hanya saja was were-nya ditaruh di depan subjek plus complement sama. Ada yang terakhir ditambah sama tanda tanya. They were here. Mereka tadi di sini. They were not here. Mereka tadi tidak di sini. Were they here? Apakah mereka di sini? Kalau they, subjeknya they berarti to be-nya bukan lagi was. They, we, you, to be-nya adalah, to be past tense-nya adalah pakai were. Here adalah adverb of time, keterangan waktu. Itu saja yang bisa Bapak berikan, Bapak jelaskan mengenai simple past tense. Kalau kalian masih bingung, silakan isi nanti kalian komen di bawah. Kalian silakan tanya apa saja yang masih kesulitan kalian dan jangan lupa untuk mengisi absensi. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.